Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang pola penyebaran flora yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki lokasi yang sangat strategis. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki pola penyebaran flora yang berbeda dengan di negara lain. Nah, berdasarkan wilayah penyebarannya, kita bisa bagi ada 4 wilayah penyebaran flora yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah flora untuk kawasan Sumatera Kalimantan, kemudian ada flora Jawa Bali, ada flora Kepulauan Wallacea, dan terakhir ada flora kawasan Papua. Kita akan bahas satu-satu bagaimana ciri-cirinya dan contoh dari spesies yang ada di tiap-tiap wilayah. Nah, yang pertama adalah flora Sumatera Kalimantan. Nah, flora untuk Sumatera Kalimantan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi dia meliputi kawasan Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Nah, kawasan Sumatera dan Kalimantan itu kita ketahui memiliki ekosistem hutan hujan tropis, di mana ekosistem ini punya pohon-pohon yang sifatnya tinggi dan besar dengan tajuk dan kanopi yang tebal dan rapat. Kemudian, pada kawasan ini juga hidup berbagai macam epifit atau tumbuhan yang hidupnya menempel pada makhluk hidup lain dan liana atau tumbuhan yang merambat. Nah, di sini juga banyak sekali kita temukan kelompok lumut-lumutan dan paku-pakuan, serta adanya tanaman langka seperti bunga bangkai, kemudian ada Rafflesia arnoldi, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang apa sih contoh dari spesies yang hidup di kawasan Sumatera Kalimantan ini? Nah, yang pertama jelas adalah Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai yang menjadi spesies endemik di daerah Bengkulu, dan Amorphophallus titanum atau bunga bangkai ya. Kalau Rafflesia arnoldi itu bunga Rafflesia dan Amorphophallus titanum itu bunga bangkai yang jadi spesies langka. Kemudian yang kedua ada Sporodocarpus bornensis atau kulim yang punya nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian ada buah tampuy. Buah tampuy ini seperti manggis tapi dia bukan buah manggis. Ini adalah buah asli dari kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan. Lalu ada pohon rengas. Kemudian ada pohon meranti. Jadi meranti, kulim, dan kayu-kayu lainnya ini bernilai ekonomis tinggi karena harganya mahal dan banyak dijadikan incaran untuk membuat furniture, bahan bangunan, dan lain-lain. Kemudian ini ada anggrek hitam Borneo. Kemudian ada liana, ini adalah tanaman yang merambat tadi. Dan ada tanaman andalas yang menjadi tanaman endemik di Sumatera. Sehingga Pulau Sumatera itu dikenal juga istilah lainnya adalah Pulau Andalas. Nah, sekarang kita masuk ke flora kawasan yang kedua, yaitu kawasan Jawa dan Bali. Seperti yang kita ketahui, flora ini meliputi kawasan Jawa, Bali, dan pulau-pulau lain yang ada di sekitarnya. Nah, pada daerah ini kita memang masih menemukan adanya ekosistem hutan hujan tropis. Namun, selain ekosistem itu juga ditemukan adanya ekosistem hutan musim. Nah, hutan musim ini adalah hutan yang meranggas pada musim kemarau atau hutan yang tumbuhannya akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Nah, tanaman yang tumbuh pada hutan musim ini sebagian besar adalah tanaman pinus dan tanaman jati. Jadi kalau kita lihat di Jawa sana akan banyak sekali kita temukan yang namanya hutan jati dan ada hutan pinus. Nah, ini adalah gambar berbagai contoh flora yang ada di kawasan Jawa dan Bali. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang ketiga, yaitu flora dataran Weles. Nah, flora dataran Weles itu punya ciri-ciri apa sih? Kita bisa lihat di sini di gambar yang pertama adalah kawasan yang diliputinya. Nah, kawasan yang diliputinya itu tersebar di kawasan Nusa Tenggara,
Sulawesi, Maluku, dan Timor. Jadi Indonesia Tengah sampai menuju ke Timor. Kemudian yang kedua, pada daerah ini memiliki iklim yang kering dan kelembapan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Sehingga yang mendominasi vegetasi di sini adalah kelompok sabana dan stepa. Jadi sabana itu adalah kelompok tanaman yang semak dan masih ada pohon-pohon besarnya juga, dan stepa atau kelompok padang rumput. Tapi selain itu, di kawasan ini juga terdapat tanaman rempah dan berbagai pohon yang bernilai ekonomis yang tinggi. Nah, sekarang apa sih contoh dari tumbuhan yang ada di kawasan Wallace ini? Nah, yang pertama adalah eboni. Eboni ini adalah kayu yang bernilai ekonomis tinggi sama seperti kulim dan lainnya untuk kawasan Sumatera, Kalimantan. Kemudian yang kedua, kemiri dan adapala. Itu kita ketahui adalah pohon rempah-rempah. Dan yang terakhir ini adalah santalum album atau cendana yang memang banyak dipakai untuk produksi pewangi atau parfum karena memang dia mengeluarkan wangi yang harum. Nah, terakhir itu adalah flora kawasan Papua. Flora kawasan Papua itu punya ciri-ciri yang sedikit spesial dibandingkan dengan ciri-ciri kelompok yang lainnya. Nah, kenapa? Karena yang pertama, corak hutan hujan tropis kawasan Australia Utara. Jadi dia sudah lebih mengikuti hutan hujan tropis kawasan Australia Utara. Nah, di sini jelas wilayahnya adalah meliputi Papua dan pulau kecil di sekitarnya. Nah, ternyata di kawasan Papua ini juga ada ditemukannya tumbuhan epifit. Jadi, karakteristiknya perpaduan antara Australia Utara dengan kawasan Sumatera, Kalimantan. Makanya dia bersifat spesial dibandingkan yang lainnya. Nah, sekarang apa sih contoh dari flora yang ada di Papua ini? Ini dia. Yang pertama ada sagu. Sagu ini ya pohon dari kawasan Indonesia. Kemudian ini eukaliptus adalah pohon yang banyak ditemukan di hutan hujan tropis kawasan Australia Utara. Lalu ada matoa, lalu ada buah merah, dan nanti masih banyak lagi, ada anggrek Papua, dan lain-lain. Nah, dari video ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki biodiversitas yang sangat tinggi, dan tugas kita wajib merawat